Oke, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rusdiana. Nah, baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai angkatan 45. Nah, sebelumnya sebelum kita ke pembahasan, alangkah baiknya kalian untuk like, komen, subscribe, dan share, dan jangan lupa nonton video ini sampai habis ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Yaitu mengenai angkatan 45. Nah, istilah angkatan 45 pertama kali disebutkan oleh Rosihan Anwar pada 9 Januari 1949 dalam majalah Siasat. Nah, angkatan 45 disebut juga angkatan kemerdekaan. Nah, angkatan 45 tidak dapat dilepaskan dari lingkungan kelahirannya, yakni masa penduduk Jepang dan masa revolusi Indonesia. Nah, perjuangan bangsa yang mencapai titik puncak pada proklamasi, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, beserta gejolak politik yang mengawali maupun mengikutinya, memberi pengaruh yang sangat besar pada corak-corak karya sastra. Nah, angkatan 45 ialah nama yang diberikan kepada para sastrawan kesusastraan modern Indonesia yang berkarya di sekitar zaman penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan beberapa tahun sesudahnya. Nah, tokoh-tokoh yang menandai periode sastra angkatan 45 ini antara lain yaitu yang pertama Chairul Anwar, kemudian Asrul Sani, kemudian ada Usmar Ismail, kemudian ada Idrus, kemudian ada Pramoedya Anantatur, kemudian ada Tutengkeng, dan tokoh-tokoh yang menandai periode angkatan 45 yang lain. Salah satu karya yang paling terkenal adalah puisi yang berjudul Aku, karya Chairul Anwar. Nah, penulisan pada karya angkatan 45 ini mulai ditulis dengan bahasa Indonesia. Ada pengaruh politik yang kuat karena mendekati perjuangan memperebutkan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 1945. Nah, terdapat juga ciri-ciri karya sastra angkatan 45 yang membedakannya dengan periode-periode yang lainnya, yaitu ciri yang pertama yaitu bentuknya bebas, tidak terikat kaidah kebahasaannya. Keduanya temanya diangkat dari realitas sehingga terkesan natural. Kemudian ciri yang ketiga itu lebih ekspresif. Kemudian ciri yang keempat itu menyiratkan perjuangan memperebutkan kemerdekaan. Kemudian yang kelima, mendapat banyak pengaruh dari sastra asing. Gitu. Kemudian sastrawan angkatan ini lebih menonjol, lebih dinamis dan kritis. Hal ini menyebabkan individualisme mereka sangat tinggi. Kemudian karya sastra dalam bentuk puisi mendominasi angkatan ini. Maka karya-karyanya ini menggunakan penghematan kata, kemudian mengandung sinisme dan sarkasme terhadap Belanda, Jepang maupun pemerintahan yang sewenang-wenang. Oke, baik, kita akan membahas pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai sastra pada masa Jepang. Nah, Belanda dan Jepang adalah dua bangsa yang cukup lama menduduki Indonesia.
Nah, selama kependudukannya di Indonesia, banyak dinamika yang terjadi di Indonesia. Nah, kehidupan salah satunya yaitu kehidupan sastra. Kehidupan sastra pada dua periode penjajahan bangsa tersebut itu berbeda-beda. Nah, kehidupan sastra pada zaman Jepang, pada zaman penjajahan Jepang ini dipenuhi dengan berbagai gejolak, sehingga menimbulkan rasa semangat dan daya juang yang tinggi meskipun dalam waktu yang sangat singkat gitu. Nah, sastra pada masa ini tidak menyebar secara bebas karena Jepang ini memegang penuh kekuasaan serta semua hak-hak termasuk dalam kegiatan bersastra. Nah, berawal dari Jepang yang telah berhasil merebut kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya, semua aspek kehidupan ikut berubah, termasuk berhasil mempengaruhi pola pikir rakyat Indonesia. Nah, hal tersebut dari reaksi rakyat Indonesia itu pada saat menerima Jepang dengan senang hati tanpa berpikir tentang maksud dan tujuan perjuangan atau penjajahan Jepang ke Indonesia. Nah, saat Jepang sudah mendarat di Indonesia, aktivitas rakyat Indonesia mulai dipantau dan dibatasi. Nah, Jepang ini membatasi semua media yang dapat menyebarkan informasi seperti surat kabar, majalah, kemudian radio, film, kabar berita, dan lain-lain sebagainya. Nah, tujuannya ini untuk apa? Tujuannya ini untuk memperlancar propaganda. Tidak hanya media-media informasi yang dibatasi, tetapi juga membatasi kegiatan organisasi-organisasi. Nah, semua organisasi yang ada sebelum kedatangan Jepang langsung dibubarkan. Nah, semua kegiatan langsung diambil alih oleh pemerintah militer Jepang. Nah, pada saat Jepang menduduki Indonesia, itu penggunaan bahasa Belanda itu dilarang keras. Nah, bahasa pengantar pembelajaran harus menggunakan bahasa Jepang. Dan untuk bahasa sehari-hari itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kegiatan sastra dan budaya dikuasai dan diawasi langsung oleh kantor pusat yaitu Pusat Kebudayaan, Pusat Keimin Bungka Sidoso, Pusat Keimin Bungka Seidoso, yaitu Pusat Kebudayaan. Nah, kantor Pusat Kebudayaan ini didirikan pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta. Nah, Pusat Kebudayaan ini merupakan lembaga buatan Jepang yang menjadi wadah bagi para seniman Indonesia dalam menghasilkan karya dan untuk mengembangkan kreativitas rakyat Indonesia. Salah satu syarat agar sebuah tulisan bisa diterbitkan yaitu isi dari tulisan tersebut harus mendukung propaganda Jepang. Nah, Pusat Kebudayaan ini dibentuk untuk mendapat simpati dari rakyat Indonesia dan tentu saja untuk melancarkan propaganda Jepang. Nah, peranan Pusat Kebudayaan ini sangat penting dalam kehidupan sastra di Indonesia pada masa itu. Nah, selain diawasi oleh lembaga Pusat Kebudayaan tadi, terdapat lembaga lain bentukan Jepang yang tujuannya ini atau turut mengawasi kegiatan bersastra pada masa tersebut, yaitu Jawa Singbukai. Nah, lembaga ini didirikan oleh Jepang itu pada tanggal 2 Februari 1943. Nah, Jawa Singbukai ini merupakan badan yang mengawasi peredaran surat kabar atau berita yang terbit gitu. Dan banyak orang-orang Jepang yang dipekerjakan pada lembaga ini untuk menjadi penasihat. Sementara itu, wartawan Indonesia ini berkedudukan sebagai penanggung jawab semua artikel, tulisan,
berbentuk puisi, cerpen maupun majalah itu harus melewati badan sensor tersebut. Nah, tidak bisa langsung beredar dengan cepat gitu. Dan jika tulisan tersebut berhasil dinyatakan lulus dari sensor tadi, penyebaran berita dan daerah penyebaran beritanya ini ikut ditentukan juga gitu. Nah, Kaimin Bungka Sidoso atau Pusat Kebudayaan dan Jawa Sing Bungkai ini sama-sama mengawasi kegiatan sastra pada masa itu. Nah, karya sastra yang hidup pada masa penjajahan Jepang ini memunculkan corak baru, tidak sama seperti angkatan sebelumnya yang bercorak romantis dan idealis gitu. Nah, corak baru ini lebih bersifat realistis dan menggambarkan kenyataan sebenarnya. Nah, corak ini berbeda jauh dengan angkatan pujangga baru maupun balai pustaka. Pada masa penjajahan Jepang ini, sastra dapat dikategorikan sebagai sastra peralihan, yaitu dari corak alam dan idealis ini berubah menjadi corak yang berisi tentang realita dan kritis. Nah, pada masa penjajahan Jepang ini isi karya sastra terbagi menjadi dua bagian, yaitu pada saat merebut kekuasaan dari Hindia Belanda dan pada masa pembangunan simpati rakyat Indonesia ketika keadaan Jepang sudah terintimidasi oleh sekutu pada tahun 1943. Nah, isi karya sastra pada masa ini mencerminkan kekaguman, pujian, dan simpati terhadap Heiho Jepang, yaitu pasukan bentukan Jepang yang terdiri dari rakyat Indonesia yang saat itu sedang berperan melawan musuh gitu. Nah, gambaran suasana ini terdapat dalam karya Maria Amin yang berbentuk sajak dengan judul Kapal Udara. Nah, kemudian kehidupan karya sastra pada masa penjajahan Jepang ini mempengaruhi peranan pengarang dalam membuat karya sastranya. Nah, pengarang ini seperti kehilangan pegangan atau kehilangan arah dan gaya kepenulisannya. Nah, banyak sekali tekanan yang dihadapi para sastrawan. Hal itu karena adanya batasan-batasan yang dilakukan Jepang ini terhadap aktivitas rakyat, bahkan sampai membatasi tulisan-tulisan yang ingin diterbitkan hanya untuk kepentingan propaganda Jepang. Nah, janji-janji yang telah dibuat Jepang saat awal kedatangannya di Indonesia itu tidak satupun yang terlaksana gitu ya, yang tidak terpenuhi gitu. Nah, dan hanya membuat rakyat Indonesia ini semakin hari semakin menderita. Banyak karya-karyanya sastra yang dicekal pada masa penjajahan ini, seperti puisi. Oke, baik, selanjutnya kita akan menganalisis atau akan membahas karya sastra pada angkatan 45, yaitu pada novel Aki karya Idrus. Nah, yang pertama unsur inspirasi yang akan kita bahas yaitu yang pertama itu ada tema. Dalam novel Aki, Idrus ini ingin menyampaikan pandangannya bahwa hidup itu tidak perlu memikirkan kematian. Kematian ini ialah mutlak bagi setiap manusia, hanya saja waktunya yang tidak dapat ditentukan gitu. Nah, Idrus ini berani mengangkat cerita ini untuk membuka mata pembaca. Gitu. Nah, selanjutnya unsur intrinsiknya kedua yaitu ada alur. Nah, novel Aki ini menggunakan alur maju dari mulai Aki yang mengatakan dirinya akan meninggal itu tanggal 16 Agustus, tetapi ternyata Aki tidak jadi meninggal pada hari itu. Nah, Aki ini gembira dan berkata bahwa ia tidak jadi mati, malahan mengatakan dia mau hidup, katakan bahwa dia mau hidup sampai berumur 60 tahun. Nah,
keadaan Aki pun menjadi sehat kembali dan ia masuk ke perguruan tinggi Fakultas Hukum. Nah, selanjutnya unsur esensi yang ketiga yaitu ada tokoh dan perwatakan. Nah, tokoh yang pertama itu ada Aki. Nah, secara menyeluruh novel ini berpusat pada tokoh Aki. Nah, Idrus telah mengenal sosok Aki dengan sangat jelas sehingga pembaca dapat mengetahui karakter Aki secara langsung gitu. Aki yang menjadi pusat cerita ini memiliki sifat-sifat yang unik, yaitu mempunyai budi pekerti yang terpuji, kemudian laki-laki yang baik hati, kemudian suka menolong, membantu tanpa pamrih, kemudian dan mendermakan sebagian hartanya. Karena sifat-sifatnya itulah banyak disenangi oleh keluarga dan teman-temannya. Tetapi anehnya Aki tidak pernah mengingat Tuhan, tidak pernah sembahyang, sholat ataupun berpuasa gitu. Kemudian tokoh yang kedua yaitu ada Sulasmi, yaitu istri si Aki. Nah, Sulasmi ini merupakan seorang istri yang berbudi baik seperti suaminya, wanita yang sabar dan tabah merawat suaminya ketika Aki ini menderita sakit TBC akut gitu. Nah, tetap setia walaupun tubuh suaminya ini sudah tua renta karena penyakitnya. Nah, ia juga wanita yang mudah percaya kepada suaminya. Ia percaya dengan perkataan suaminya bahwa Aki akan meninggal sebentar lagi. Nah, Sulasmi adalah sosok istri yang sangat mencintai dan menyayangi suaminya. Kemudian unsur intrinsik selanjutnya yaitu mengenai sudut pandang. Nah, dalam novel Aki ini itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Bukti pengarang menggunakan kata ganti orang ketiga itu seperti adanya kata dia, kemudian dannya. Nah, dan menyebutkan nama tokoh secara langsung gitu, seperti yang ditunjukkan pada penggalan novel tersebut gitu. Nah, kemudian unsur intrinsik sebenarnya itu ada amanat. Nah, amanat ini bahwa kita itu harus percaya pada Tuhan, dan hanya Tuhan yang dapat menentukan umur kita dan waktu meninggalnya seseorang itu kapan gitu. Nah, walau telah berbuat baik, namun itu tidak akan cukup. Itu harus diikuti, harus dibarengi dengan bersembahyang, sholat, puasa, dan tauhid. Dan apabila banyak orang yang sholat dan puasa, tapi mereka suka atau sering menipu, korupsi, dan berbuat jahat, itu artinya ibadah mereka hanyalah sebuah topeng tanpa diikuti oleh ketulusan hati dan iman gitu. Mereka hanya tahu tapi tidak mengamalkannya. Nah, kemudian itu ada latar atau setting. Nah, latar atau setting ini dalam yang pertama itu ada rumah Aki. Ini dia kutipannya, akan saya tampilkan di atas. Kemudian yang kedua yaitu ada di kamar Aki. Nah, ini juga kutipan dalam novel tersebut. Ini saya akan tampilkan di atas ini, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada latar di kantor Aki. Ini akan saya tampilkan kutipan dari novel tersebut. Ini dia. Oke, kemudian terdapat tempat atau latar yaitu di perguruan tinggi. Ini dia. Ini dia kutipan dari novel tersebut ya guys. Ini dia. Nah, baik, itu saja penjelasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.
Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, sampai selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.